tidak naik pangkat itu harus menyusun dupak setiap akhir tahunnya. Nah, jadi ini. Karena apa? Karena dupak itu tidak dibuat secara gelondongan lagi, tetapi dibuat per tahun. Sehingga ada dupak 2013, dupak 2014, sampai seterusnya. Nanti dimasukkan ke Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dalam hal ini tim penilai angka kredit akan memproses sehingga keluarlah apa yang dinamakan PAK atau penetapan angka kredit. Nah, dupaknya itu nanti tahunan, PAK-nya juga akan keluar secara tahunan juga. Makanya nanti akan ada PAK 2013, 2014, sampai dengan terakhir 2020. Nah, kemudian untuk di Kabupaten Berau, bahwasanya penetapan angka kredit ini yang menandatangani adalah pejabat eselon 2 atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau yang menjabat pada saat itu. Jadi ini. Oleh karena itulah, maka manakala Bapak Ibu yang diangkat tahun 2015, pada saat itu Bapak Ibu belum mempunyai PAK 2015, 16 dan seterusnya, Bapak Ibu harus segera membuatnya. Nanti yang tanda tangan PAK-nya adalah pejabat pada saat itu. Nah, Bapak Ibu mungkin masih ingat siapa yang menjadi Kepala Dinas pada tahun 2015, siapa yang menjadi pejabat Kepala Dinas tahun 2016 dan seterusnya. Nah, ini di data kami dari sekian ribu guru itu yang sudah menyelesaikan PAK-nya sampai dengan tahun 2019 tidak lebih dari 1.000 orang Bapak Ibu. Dari berapa? Dari 3.000 guru Bapak Ibu. Nah, jadi ini masih banyak sekali. Oleh karena itulah kami menyusulkan program. Karena apa? Karena keluhan teman-teman kebanyakan keluhannya itu tidak bisa membuat dupak. Nah, jadi ini. Sebenarnya bukan tidak bisa, tetapi Bapak Ibu mungkin kurang berminat untuk membacanya. Tapi saya yakin dengan adanya diklat ini, Bapak Ibu sudah tidak asing lagi bagaimana caranya di dalam menyusun daftar usul penetapan angka kredit itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kelemahan Bapak Ibu terus terang saja dari pengamatan kami, Bapak Ibu ini kurang bisa mengagendakan dokumen setiap kegiatan. Nah, jadi ini juga penting Bapak Ibu. Seperti kegiatan ini, tolong didokumenkan dengan baik, undangannya, kemudian jadwal kegiatan ini, ya, kemudian siapa narasumbernya, itu tolong Bapak Ibu dokumenkan dengan baik. Karena apa? Karena itu nanti menjadi bukti fisik ketika Bapak Ibu mengusulkan angka kredit dengan membuat dupak tadi. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Ini ada teman kita yang, bahkan teman kita ini ada Bu yang tidak bisa menyimpan SK pertamanya saja, kadang-kadang ada yang lupa menaruhnya nih Bapak Ibu. Nah, itu yang kesulitan dengan Bapak Ibu. Tapi saya yakin setelah ini Bapak Ibu sudah tidak perlu kami ragukan lagi ya bagaimana caranya menyusun dupak itu. Nah, kemudian terkait dengan Bapak Ibu yang diangkat tahun 2015, kemudian sampai saat ini Bapak Ibu belum menaik pangkat, atau bahkan Bapak Ibu itu belum mempunyai jabatan fungsional, kami harapkan segera Bapak Ibu menyusun. Nah, jadi itu, segera Bapak Ibu menyusun dupaknya, manakala nanti sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu bisa untuk usul naik pangkat periode April 2021. Kami tekankan sampai kapanpun manakala Bapak Ibu tidak menyusun dupak, selama itu pula lah Bapak Ibu tidak bisa naik pangkat. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini harapan kami Bapak Ibu, kami sudah memfasilitasi, kami tunggu action di lapangan Bapak Ibu. Nah jadi ini harapan kami untuk usulan 2000 periode April 2021 itu sudah masuk ke kami paling lambat akhir November 2020 Bapak Ibu.
Nah, pengalaman kami beberapa tahun yang lalu, periode Oktober 2020 ini ada yang menyerahkan dupaknya tanggal 30 September 2020. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Karena apa? Karena itu kemungkinan karena ketidaktahuan kita, intinya untuk usul kenaikan pangkat, dupak yang akan Bapak Ibu buat itu paling tidak dikirimkan ke kami itu 3 bulan sebelum TMT kenaikan pangkat Bapak Ibu. Nah, jadi ini, itu minimal Bapak Ibu, 3 bulan sebelum TMT kenaikan pangkat. Karena apa? Karena regulasi kenaikan pangkat itu setelah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, verifikasi selanjutnya adalah BKPP setempat Bapak Ibu. Ada 3 lembaga Bapak Ibu yang memverifikasi. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan, kemudian yang kedua adalah BKPP atau BKD, kemudian yang ketiga adalah BKN. Dalam hal ini adalah BKN Regional 8 yang berada di Banjarbaru Bapak Ibu. Jadi keputusan kenaikan pangkat itu bukan semata-mata kewenangan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Nah, itu adalah kewenangan pusat yang melalui BKN tadi. Jadi itu harapan kami, setelah selesai ini nanti Bapak Ibu segera membuat dupaknya, baik yang naik pangkat tidak naik pangkat, atau bahkan Bapak Ibu yang belum mempunyai SK jabatan fungsional. Nah, ini harus segera, karena apa? Karena itu tadi, sepanjang Bapak itu tidak membuat, sampai kapanpun Bapak Ibu tetap tidak bisa mendapatkan semua surat keputusan itu, baik itu surat keputusan kenaikan pangkat maupun surat keputusan yang menyatakan bahwa Bapak Ibu adalah menduduki jabatan fungsional guru. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka kegiatan diklat penyusunan daftar usul penetapan angka kredit pada hari ini 25 Oktober 2020 secara resmi ditutup. Sekian topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Marsis yang sudah menutup acara arahan dan sekaligus menutup kegiatan kita secara resmi. Dan tidak boleh dilupakan Pak Marsis, mungkin ini teman-teman harus men-share nanti di sekolah masing-masing ya Pak ya. Biar jauh lebih banyak lagi ya teman-teman yang sudah masuk di ilmu ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk mengakhiri seluruh kegiatan kita, mendapatkan keberkahan dari kegiatan kita, Bapak Ibu, marilah kita sekali lagi meminta kepada Bapak narasumber Pak Dalyana untuk memberikan doa bagi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Sis. Sehat ya? Lama nggak ketemu nih. Ketemu lewat Zoom. Baik, sebelum saya membaca doa, mungkin menanggapi apa yang disampaikan Pak Marsis tadi, Bapak Ibu. Kalau bagi teman-teman, karena kan di tiap daerah punya kebijakan berbeda. Kalau seperti di Samarinda itu, yang bisa ngusul dupak baru yang sudah mendapatkan jabatan SK jabatan fungsional. Nah, kalau di Bero haruskan Bapak Ibu yang belum punya itu agar mengusul dupak, maka dasarnya Bapak Ibu adalah punya jabatan SK yang Bapak Ibu bawa. SK Bapak Ibu awal itu pendidikannya nilainya 100 kalau satu, ya. Kemudian prajabatan itu nilainya 3, dan yang lain-lain bisa Bapak Ibu usulkan. Begitu Pak Marsis ya? Ya Pak, betul Pak. Ya begitu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang semuanya harus nyusun, baik yang sudah punya jabatan fungsional maupun yang belum. Jadi yang belum memiliki itu sebagai dasar untuk Bapak Ibu akan mendapatkan SK jabatan fungsional. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dasarnya awalnya itu ijazahnya 100. Kemudian kalau sudah dapat prajabatan berarti 3. Kemudian sertifikat yang lain ya dengan catatan harus dibuat laporannya, surat tugasnya,
Kalau tim penilai minta daftar hadir ya daftar hadirnya, kalau tidak ada ya katakan tidak ada, tidak usah direka-reka ya kan. Itu karena memang kalau peraturannya tidak mengharuskan ada daftar hadir, tapi seperti narasumber tadi kalau mengharuskan tahu ya tolong Bapak Ibu yang sudah dikirim tadi, andaikan mengharuskan nama harus ditulis nama-namanya siapa. Kan sudah jelas itu di struktur program sudah saya tuliskan. Nah saya kira itu marilah kita tutup dengan bagi yang beragama non-Islam kami persilakan untuk berdoa menurut agama yang Bapak Ibu anut. Bagi yang beragama Islam kami persilakan intinya untuk mengaminkan doa yang akan kami bacakan. Mari kita awali dengan pembacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma aina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arina tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa nafiatan fil jasadina wa ziyadatan fil minna wa barakatan fil yaqina wa taubatan qablal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma wina laina fi sakaratil mautina wa najatan minan nar wa lafan indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mudah-mudahan Allah Tuhan yang Maha Kuasa mengabulkan segala yang kita mohon. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Karena doa yang belum hafal, yang lama lupa, sehingga doanya Mbak Anita juga maunya jangan yang panjang-panjang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bilal. Kemudian ada juga Ibu Anita yang sudah mendampingi kami selaku panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekiranya di dalam 5 hari kegiatan ini terdapat kesalahan-kesalahan kita perbuatan yang tidak berarti Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan ini membawa kemanfaatan Bapak Ibu. Kami akhiri semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.